Pemirsa, pemerintah kembali merevisi aturan yang baru saja diterbitkan. Sempat menjadi kontroversi dan ramai diprotes, Kementerian Perhubungan akhirnya mencabut kewajiban tes PCR untuk perjalanan darat sejauh 200 km. Belum genap seminggu diterbitkan aturan kewajiban tes PCR untuk perjalanan darat sejauh 250 km atau waktu perjalanan 4 jam dari dan ke Pulau Jawa Bali kembali direvisi. Dalam aturan sebelumnya yang tertuang di Surat Edaran Kemenhub nomor 90, tertuang syarat PCR maksimal 3 kali 24 jam atau antigen 1 kali 24 jam. Namun, surat edaran ini dicabut dan digantikan dengan SE baru yang terbit 2 November. Kini syarat yang berlaku hanyalah tes antigen dan tidak ada lagi batas minimal perjalanan yang ditempuh. Untuk pelaku perjalanan jarak jauh di moda transportasi darat, laut, dan kereta api, wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 kali 24 jam sebelum keberangkatan dan menunjukkan kartu vaksin minimal vaksin dosis pertama. Bukan kali ini saja pemerintah menggonta-ganti syarat perjalanan. Sebelumnya, aturan perjalanan udara yang berganti-ganti dalam hitungan hari pun membuat calon penumpang pesawat bingung. Sempat mewajibkan tes PCR untuk seluruh tujuan penerbangan, kemudian berubah hanya untuk penerbangan Jawa Bali. Dan per 1 November, pemerintah melalui Menko PMK kembali mengumumkan bahwa syarat perjalanan Jawa Bali cukup dengan tes antigen. Gonta-ganti aturan ini jelas membuat masyarakat bingung. Meski pemerintah telah menurunkan harga PCR, namun banyak pihak yang menilai kebijakan yang dibuat syarat kepentingan bisnis kelompok tertentu. Untuk gonta-ganti apalagi kan antigen tuh sebenarnya harganya udah lumayan, terus ditambah PCR yang emang harganya juga sekarang udah turun, tapi tetap aja kalau dibandingkan sama antigen kan pasti lebih mahal ya. Aku sih rada menolak sedikit aja, tapi kan sebetulnya vaksin udah mulai merata. Jadi kalau menurut aku cukup vaksin aja udah cukup sih gitu. Ya, ini untuk penerbangan ini memang sedikit rancu. Jadi menurut saya perlu ketegasan nih dari pemerintah, terutama di Dirjen Perhubungan. Gonta-ganti aturan ini sejatinya menunjukkan bahwa pemerintah tak matang kala menerbitkan sebuah kebijakan. Namun pemerintah berdalih hal ini adalah bentuk strategi masa pandemi yang diterapkan secara dinamis menyesuaikan dengan masalah yang dihadapi. Tim Liputan, iNews melaporkan. Ada apa di balik gonta-ganti aturan perjalanan di tengah masa pandemi COVID-19? Sudah bersama kami pengamat kebijakan publik, Bapak Trubus Rahadiansyah. Selamat siang, Pak Trubus. Selamat siang, Mas. Baik, Pak Trubus, ini saat ini kebijakan terus ganti-ganti. Yang terbaru ini untuk perjalanan darat dengan 250 km sekarang sudah dicabut kembali. Mengapa sepertinya pemerintah terlihat pelin-pelan dalam membuat kebijakan ini? Iya, kebijakan pemerintah yang terkesan mencela-mencela itu disebabkan karena pertama dalam membuat kebijakan itu pemerintah tidak melalui perencanaan yang matang, gitu loh. Itu. Kemudian yang kedua, kebijakan yang dikeluarkan itu lebih banyak dipengaruhi oleh kelompok-kelompok tertentu. Dalam hal ini tentu kelompoknya kita sebut sebagai pengusaha, politisi ataupun pejabat di situ. Jadi itu yang menjadi persoalan. Kemudian yang ketiga, bahwa bergantinya itu sendiri memang diharapkan ada keuntungan gitu ya, keuntungan tertentu yang diperoleh dari kebijakan yang berubah-ubah itu gitu. Kemudian yang keempat, memang ini pemerintah itu seringkali membuat kebijakan seperti testing the water gitu loh. Jadi kalau misalnya masyarakat itu tidak ada respon apa-apa ya itu akan dilanjutkan sebuah kebijakan gitu. Jadi menerapkan juga istilahnya buying time gitu, nunggu-nunggu kalau memang nggak ada respon dari masyarakat, nggak ada penolakan dari masyarakat, ya kebijakannya jalan gitu. Tapi kalau misalnya dapat resistensi dari masyarakat, nah kebijakan itu kemudian dirubah lagi. Nah ini semuanya mengindikasikan memang yang terakhir menurut saya karena antar kementerian dan lembaga di dalam membuat kebijakan itu minim koordinasi, minim kolaborasi, Mas, itu penyebabnya. Baik, minim kolaborasi dan juga mereka sepertinya semuanya ingin mengeluarkan surat edaran mengenai aturan pandemi COVID-19 ini. Ini seperti apa Pak Trubus? Padahal komando sudah jelas diberikan kepada Luhut Binsar Panjaitan, tapi mengapa sepertinya semua kementerian
ingin terlihat untuk mengeluarkan surat edaran biar terlihat bekerja seperti itu? Iya, menurut saya memang ada persoalan di mana antar kementerian dan lembaga itu saling berkompetisi, Mbak Mas, bukan melakukan kolaborasi. Harusnya kan mereka berkolaborasi secara baik, bukannya berkompetisi. Tetapi yang terlihat di publik malah mereka mencari popularitas masing-masing untuk menunjukkan bahwa lembaganya ini adalah paling prioritas, paling dominan, dan paling punya kepentingan terhadap penanganan COVID itu sendiri. Dan ini mengindikasikan memang lemahnya kepemimpinan dalam hal ini, sehingga munculnya koordinasi yang lemah dan koordinasi yang saling tumpang tindih. Dan ini menyebabkan kebijakan yang dikeluarkan tidak melalui satu perencanaan yang matang dan tidak memperlihatkan keperpihakan kepada masyarakat. Nah, ini kan sebenarnya kalau surat edaran itu ya dikeluarkan kementerian-kementerian, namun yang terlihat adalah di pelaksanaannya di masyarakat dan juga petugas. Ini sering terjadi gesekan karena peraturan perubahan yang begitu cepat. Ini apa yang harus bisa diambil pelajarannya sehingga nanti ke depannya pemerintahan ketika membuat kebijakan bisa lebih baik dan lebih matang, Pak Trubus? Iya, menurut saya ini hikmah yang harus diambil atau hakikat yang bisa diambil dari pemerintah adalah ketika merumuskan suatu kebijakan itu harus melalui kajian dulu. Jadi melalui kajian, melalui data yang matang. Nah, misalnya untuk menentukan 250 km itu melalui tes PCR ataupun tes antigen, itu kan belum ada satu jurnal ataupun riset yang dilakukan secara matang gitu ya, secara ilmiah lah paling tidak, yang bisa dipertanggungjawabkan sehingga membuat kebijakan itu seperti kesannya asal-asalan gitu. Sehingga inilah menurut saya dalam membuat kebijakan itu ya pentingnya satu kajian yang matang. Yang kedua, memang ke depan ini dalam membuat kebijakan itu harus by data gitu ya. Sehingga data inilah menjadi tumpuan di mana kemudian setiap perubahan itu memang bisa dipertanggungjawabkan, bukan sebuah testing the water gitu, bukan sebuah buying time, tetapi lebih menempatkan bagaimana kemudian kebijakan itu lebih bermanfaat, banyak manfaatnya daripada mudaratnya. Jadi dalam hal ini secara cost and benefit lebih bisa dipertanggungjawabkan gitu lah, Mas. Baik, Pak Trubus, banyak juga yang menilai bahwa perubahan kebijakan ini disebabkan karena kepemilikan saham dari sejumlah pembuat kebijakan. Menurut Anda, jika ini terbukti, apa yang harus dilakukan Presiden? Apakah mengganti orang tersebut dari jabatannya atau dikenakan sanksi saja langsung? Ya, menurut saya sih memang bisa saja pejabat-pejabat ini harus bertanggung jawab lah menurut saya ya. Jadi mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga punya tanggung jawab sebagai seorang pejabat. Dan banyak lagi saya rasa kelemahan-kelemahan di dalam kepemimpinan, di dalam berkoordinasi, dan itu semuanya harus ada pertanggungjawabannya. Tentu dalam hal ini elit para pejabat itu harus berpikir bahwa dalam membuat kebijakan itu harus mempertimbangkan bagaimana cost and benefit-nya dalam hari ini, jangan sampai banyak biayanya tetapi minim benefit-nya. Nah, karena itu bagaimana kemudian benefit itu bisa bermanfaat banyak bagi masyarakat. Jadi pertimbangannya adalah karena kita dalam hal ini menangani pandemi COVID, maka adalah kembali kepada dasarnya ataupun kepada laptopnya lah bahwa kita ini adalah menangani pengendalian COVID, dan kita berusaha juga ke depan ini supaya gelombang ketiga terhadap penularan COVID itu bisa ditekan, paling tidak bisa dihindari oleh masyarakat, dan masyarakat mempunyai pengetahuan, punya bekal yang baik sehingga paling tidak protokol kesehatan lah itu kemudian vaksinasi yang selama ini belum berjalan optimal di berbagai daerah juga dipercepat gitu ya, karena ini bagian dari yang kemudian juga kebijakan terkait dengan vaksin booster itu juga kalau perlu diterapkan juga dalam rangka untuk mengantisipasi penularan ketiga. Menurut saya itu, Mas. Baik, kita harapkan ke depannya kementerian ini saling berkoordinasi sehingga menerbitkan kebijakan yang lebih matang sehingga tidak membingungkan masyarakat. Terima kasih Pak Trubus Rahardiansyah telah bergabung bersama kami di iNews. Yang sehat selalu, Pak.